Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, saat ini kita di Padepokan atau di Sanggar Paseban Purwojati, yang ketuanya adalah Pak Purwadi. Nah, para pemirsa, kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini Pak Purwadi menyatakan diri bergabung di organisasi Yayasan Raket Prasojo. Nah, tadi siang ternyata Pak Purwadi juga menyatakan bahwasanya paguyubannya ini belum berbadan hukum dan menyatakan bergabung di Raket Prasojo. Sehingga secara otomatis nanti kita akan keluarkan SK untuk paguyubannya Pak Purwadi, Paseban Purwojati, yang mana nanti SK tersebut kita berikan pada yang bersangkutan, tembusannya ke camat, ke Kades, camat, dan ke Bakesbang Kabupaten Malang. Nah, secara otomatis pula anggota paguyuban Paseban Purwojati juga menjadi anggota Yayasan Raket Prasojo. Secara hukum kita yang menaungi, karena untuk menyambut baik anggota baru, menyambut baik paguyuban Paseban Purwojati yang bergabung ke Yayasan Raket Prasojo, malam ini kita mengadakan kegiatan di Padepokan atau di Sanggar Paseban Purwojati. Nah, sebelum kita akan memulai nanti kegiatannya yang berupa mocopat dan kita babar atau kita jelaskan, kita dari Yayasan Raket Prasojo akan memberikan cenderamata kepada paguyuban Paseban Purwojati. Nah, karena tadi saya tanya itu anggotanya berapa Pak Purwadi, katanya anggotanya cuma 10 orang. Sehingga akhirnya kita beri cenderamata berupa kalender Jawa 10 eksemplar. Nah, perkara ini nanti diberikan gratis kepada anggotanya ataukah dijual oleh Paseban Purwojati untuk kas, yaitu terserah Pak Purwadi. Karena memang selama ini kan kalender kita kalau dijual di umum ini biasanya adalah 50.000, kalau harga pokok 35 plus ongkir. Nah, ini akan kita serahkan kepada Pak Purwadi. Semoga kalender ini bermanfaat untuk Pak. Nah, para pemirsa, demikian tadi penyerahan cenderamata kita kalender Jawa terbitan Yayasan Raket Prasojo kepada Purwadi selaku Ketua Paguyuban Paseban Purwojati. Nah, sebelum kita mulai, kita mohon Pak Purwadi menyampaikan sepatah dua patah terkait dengan kalau kemarin ketika beliau atas nama pribadi, ya saya kira enggak istilahnya langsung kita terima, karena sekarang atas nama paguyuban kita minta Pak Purwadi untuk menyampaikan sepatah dua patah bergabungnya Paseban Purwojati ke Yayasan Raket Prasojo. Kami persilakan, silakan Pak Purwadi. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Selamat bergabung untuk kehadirannya di Paseban Purwojati, dan kami sangat berterima kasih kepada Romo Sutrimo. Dengan adanya kami masih
belajar dalam untuk di Jawa ini banyak kekurangan dan masih belajar dari para sepuh semua, para ibu-ibu semua yang kami hormati. Kami sangat berterima kasih dari semua yang hadir, semua dari sesepuh-sesepuh, dari keluarga kami, yaitu dari Bopo dari Sungosari, Bopo Ki Darto, Bopo dari Mangliawan ini. Sangat terima kasih atas kehadirannya semuanya, dan kami mohon maaf ini masih dalam rangka belajar untuk perjuangan supaya di dalam kehidupan ini ada keilmuan yang manfaat untuk uri-uri adat Jawa yang sekarang ini sudah mulai terkikis. Jadi kami sendiri mendirikan Paseban Purwojati ini dengan niatan membangun bangsa dan negara kita supaya tidak lupa dengan Jawa. Di sini nanti kami ingin belajar bareng-bareng dan membutuhkan seorang bimbingan. Kami sangat berterima kasih dengan Romo Sutrimo, dan kami memang siap bergabung belajar dalam Jawa ini supaya tidak salah paham dengan adanya globalisasi, keadaan dunia yang sekarang lebih canggih. Kita semua agar tidak dibodohi dengan adanya ajaran-ajaran lain yang kita tidak mengerti di situ. Untuk itu saya sangat terima kasih atas semua yang hadir di sini. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami juga minta dukungannya semuanya supaya tempat ini lebih manfaat dan lebih berguna bagi siapapun yang untuk menjadi orang-orang yang istilahnya mengenal Jawa itu gimana gitu. Terima kasih, itu dulu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Purwati. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ketika saya masuk ke sanggar Paseban Purwojati ini, dalam satu sisi kita senang karena ini sanggar baru bermunculan. Semoga akan semakin banyak anak bangsa yang tercerahkan. Tapi dalam satu sisi saya juga prihatin. Saya katakan prihatin bagaimana? Namanya perjuangan itu kan kita butuh regenerasi. Kebetulan ketika saya masuk ke Padepokan Sanggar Paseban Purwojati ini kalau saya lihat, pertama usianya nggih pun sepuh. Kedua, ya nun saya orang lama semua gitu loh. Manapun kayak ngeriko Mbak Ibu Indah, Pak Puji Suko ini juga anggota Rakyat Prasojo. Terus gurunya Pak Muji itu Romo Soib itu juga anggota Rakyat Prasojo. Yang sebelah kanan sana itu Mas Puji, ya anggota Rakyat Prasojo juga.
Ketika bicara kajian keilmuan, beliau anggota kita. Tapi ketika bicara tentang ilmu spiritual, beliau anggota NBL. Sebelah kiri saya, ini anak yang hilang. Karena pernah ngaku di depan wali kota Malang tuh ngaku, Pak Wali ini saya saudaranya, saudara laki-laki. Tapi setelah ngaku terus hilang. Ngaku nang ngarepe wali kota, mari ngono hilang. Kalau beliaunya Ki Darto ini juga orang lama. Saya bukan nun sewu, bukan dongakne. Kalau orang-orang sepuh seperti kita, kira-kira 50 tahun lagi enggak tahu masih ada atau tidak kok. Gitu kita toh. Nek untuk 50 tahun kas kan kira-kira sebelahnya niku juga orang lama. Sampai lali Bu Sopo janjian nggih Bu Deni, janjian bolak-balik mbleset terus. Soalnya ngetutke garwane teng Banyuwangi. Tapi hari ini tidak. Nggih. Sama saya katanya di Lawang kan ngatut di sini. Nggih. Wah, berarti niki saged Mancala Putri Mancali Putra. Mancala Putri Mancali Putra gitu loh. Lah wong di WA katanya di Lawang tahu di sini kan. Oh, hebat ini. Mancala Putri Mancali Putra gitu loh. Memang di Lawang tadi. Oh ya, di lawangnya di pintunya. Nah, sehingga menjadi garapan kita semua. Bagaimana kita ini bisa melakukan regenerasi dalam perjuangan. Karena sesuatu yang mubadir, sesuatu yang sia-sia, bila mana perjuangan itu tanpa regenerasi. Apalagi visi misi Rakat Prasojo ini adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kita lebih mengarah kepada haikologis dan realita. Orang Jawa bilang, ini mengenalaran kasunyatan. Aran kita kepada anak-anak muda. Sehingga kemarin kita kedatangan tamu mahasiswi ITS. Kita bicara tentang aplikasi weton Jawa di aplikasi ke dunia fashion, dunia digital. Kita arahnya memang ke sana gitu. Dan kita tidak ingin menciptakan dogma baru atau walaupun itu dogma lokal. Ini menjadi PR kita bersama. Kalau saya lihat yang hadir di sini yang baru ya malah Mas Purwadi sendiri ini. Bukan orang lama kalau bicara budaya Mas Purwadi, tapi saya sangat salut beliaunya muncul bibit-bibit baru ya Ki Darto ya. Sama Pak Totok ini saya juga baru lihat sekarang. Kalau orang-orang budaya di Batu itu biasanya semuanya kenal saya karena dulu saya ngisi di Antv itu lama. Bahkan kita punya cabang di Batu yang ketuanya adalah Kiai Haji Muhammad Musrifin. Beliau ketua DPC Rakat Prasojo Kota Batu dan sekaligus wakil sekretaris umum kita. Kita masih belum sesuai impian kita tentang perjuangan yang butuh regenerasi. Mudah-mudahan nanti kita semakin banyak muncul anak-anak muda seperti kemarin beberapa mahasiswa ke kita ingin mengetahui tentang budaya Jawa dari sisi keilmuan. Bukan bersifat dogmatis, bukan bersifat halusinasi, bukan bersifat delusi, dan bukan bersifat imajinasi yang kebablasan ya. Kalau ke imajinasi yang logika itu masih mendingan karena imajinasi yang berlogika itu nanti masih bisa diwujudkan ke sebuah kenyataan. Karena hampir semua penemuan-penemuan ilmuwan itu awalnya dari imajinasi. Tapi imajinasi yang rasional, bukan imajinasi yang bersifat delusi, halusinasi, dan dogmatis. Apalagi ini Paseban Purwojati. Purwo itu kawitan, sejatine kawitan. Siapa sejatine kawitan? Adalah leluhur kita. Kita ini tanpa orang tua kita tidak hadir di dunia. Dan kata orang tua berarti kan apa? Leluhur kita.
Karena orang tua kita pun tidak mungkin ada di dunia kalau bukan karena orang tuanya. Tanpa tokoh-tokoh di seberang sana, di Monconegoro sana, kita tetap lahir. Walaupun tokoh-tokoh tadi saat ini dipuja-puja oleh bangsa kita, tapi tanpa mereka kita tetap lahir. Tapi kalau tanpa orang tua kita, Purwaning sejati, Paseban Purwojati, kita semua tidak ada di dunia. Kita ada di dunia karena leluhur kita, karena orang tua kita. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita kaji lebih dalam. Nah ini tadi saya disodori tembang ilir-ilir. Tapi ini ada yang saat ini memang ilir-ilir itu diklaim katanya karya Sunan Kalijogo, padahal tidak. Bagi orang ilmuwan itu sudah paham, bahkan sudah diteliti oleh Dr. Haseu, Profesor Salianti Sulaiman. Ilir-ilir itu sebelum Demak lahir, pada masa Majapahit sudah ada tembang ilir-ilir. Kalau Wali Songo khususnya Sunan Kalijogo menggunakan tembang ilir-ilir untuk dakwah Islam, ya, tapi ilir-ilir bukan ciptaan Sunan Kalijogo. Tapi kan yang berkembang di masyarakat awam kan masih itu yang berkembang. Karena itu akan kita kembangkan ilir-ilir, setelah itu nanti kita bahas. Karena selama ini kalau saya lihat banyak sekali paguyuban mocopat di Kabupaten Malang ini. Tapi rata-rata mereka tarafnya baru nembang. Belum dibabar atau dijelaskan. Pembabaran itu pun ada beberapa tahap. Ada pembabaran secara gancaran itu secara keseluruhan. Ada pembabaran secara per kalimat. Ada pembabaran itu per tembung, per kata. Ada pembabaran itu per suku kata. Dan ini kalau saya lihat semakin langka orang yang mampu membabarke mocopat secara detail seperti itu. Karena paling tidak kalau orang bisa seperti itu, dia harus menguasai kamus basa Jawa, harus menguasai bau sastra, mulai dari bau sastra karya Sud Mulder, muridnya Ronggo Warsito, bau sastra Purwodarminto, dan yang terakhir adalah kamus pepak karya panitia Kongres Bahasa Jawa. Dan ini tidak semua orang punya. Sehingga kita maklumi kalau masyarakat karena kecintaannya terhadap budaya Jawa baru setaraf nembang. Itu udah bagus. Mudah-mudahan nanti dikembangkan terutama di paguyuban-paguyuban lainnya. Ini nanti menurut saya dimulai dari Bundirin, kiri atau kanan? Keng Sepurien mawon, Keng Kidarto. Mas Wandi kan. Monggo. Nggih. Kangge tembangipun lir-lir. Nggih dumateng sagunge para sepuh, para rawuh. Monggo sareng kita tetembangan ilir-ilir malah berkah saking para luhur ngalur kita. Muga kita tansah pinaringan gampang kaksar ing samu barang gawe. Daya niat hajat kita dalu menika wonten Paseban Purwojati. Sareng-sareng mawon nggih. Iya. Tandure wusumi
tak ijo royo-royo tak senggut temanten anyar penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno kanggo sepo mangkus tandure wus sumilir tak ijo royo-royo tak senggut temanten anyar jangan penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno kanggo sepo mangkusuri tandure wus sumilir tak ijo royo-royo tak senggut temanten anyar jangan
Wiwing kuwi lunyu ya penekna kanggo basuh dodot ira dodot ira dodot ira kumitir bedak ing pinggir tondo mono jlumatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya Hayu, hayu, rahayu sagung itu mati. Hayu, rahayu sagung kabulan Gusti. Hayu, hayu, rahayu sagung warga agung Paseban Purwodadi. Para pemirsa, demikian tadi tembang ilir-ilir yang kita bawakan secara kor bersama-sama yang dikoordinasi oleh Pak Wandi, Mas Wandi. Ya, ini malam saat ini tema kita tentang ilir-ilir. Kalau tadi mohon maaf, ketika bicara tentang monopat itu ada dulu lagu, ada dulu wilangan. Ini nampaknya yang terakhir ini harpe HP ini nyalai pakem sehingga yo surao surak huri guru lagunya nek diganti hayu nyalai pakem karpe api cobi tengriki enten sesepuh nih kan apal mboten guru lagu kali guru wilangan ini pun tembang mocopat nih kalau pun Ki Sudarto rahayu sagung tumati menika pabipun tembang ilir-ilir leres ingkang sampun dipun dawaken dening istilahipun napa nggih sederek istilahipun sederek ingkang langkung senior senajan yuswane kula kalah kedhisikan. Babipun ingkang dipun aturaken ingkang lajeng bahwa sing disebut tembang menika wonten guru lagu, guru wilangan kan ngaten nggih. Kene-kene napa disebut mocopat. Istilahnya tiap-tiap cengkok no istilah dihitung ngeten iki. Jiro lupat, jiro lupat, jiro lupat, jiro lupat isinipun mocopat kan ngoten. Lek dadose sing ingat disebut guru lagu kalian guru wilangan. Nggih menika kala wau. Dadose meki tibone papat pertama niki tiboke katakan ngoten. Ingkang kaping pindho tibone o nglegena, ingkang kaping salajengipun tibone tiba o dan sebagainya. Contonipun kados ngaten. Mbok bilih namung nika mawon. Oh nggih, terima kasih Ki Sudarto. Ya ini memang salah satu kelebihan sastra kita.
Kalau sastra bangsa lain barangkali tidak ada aturan tentang guru lagu dan guru wilangan, sehingga mudah untuk dipalsukan. Tetapi ketika bicara sastra Jawa sulit untuk dipalsukan. Contoh kata Karno, Karono, Krono, ini mirip, tapi artinya beda. Sehingga sulit orang mau memalsukan sastra Jawa, karena ada aturan ketat di situ. Contoh ini beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih menjadi wakil koordinator Forum Kajian Budaya Jawa Universitas Merdeka Malang. Karena bentuknya kajian, ya kita memberikan kajian secara keilmuan. Nah, waktu itu kebetulan ada seorang pesinden, nah, dia ini sudah suarawati, nembangke tembang pocung, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Nah, itu wonten kata lawan kas. Lha nggih guyu kula guyoni. Lho, teng basa Jawa ora ana kata lawan. Lawan itu bahasa Indonesia. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kelawan. Kalau lawan ya bahasa Indonesia. Bermusuhan, lawan. Tapi karo kelawan itu basa krama inggil, basa ngokone karo. Loh, sekelas sinden aja masih keliru loh. Nah, karena waktu itu forumnya adalah forum kajian ya, kita memberikan kajian yang benar. Kalau forumnya itu bukan kajian ya barangkali saya diamkan, walaupun sebenarnya itu malah menyesatkan orang awam. Sehingga ya mohon maaf, dengan bergabungnya Paseban Porojati di bawah lindungan Yayasan Rakat Prasojo, yang kita inginkan adalah secara keilmuan. Sehingga tadi, oh ini kurang pas guru lagu nih, seharusnya yo surao surak hure diganti hayu. Yo jani karepe bener, ini ora bener gitu. Ya kita belajar bersama. Termasuk kemarin siang saya nelpon Pak Purwadi, kemarin siang atau tadi siang, Pak itu temanya apa? Pak Purwadi bingung jawabnya. Anu lho Romo, pokoknya mengke mau copat bareng-bareng lho. Lah nggih temane dos pundi? Wong mau copat niku jenengan ate njaluk tema apa wae iso. Karena mau copat itu banyak. Dulu leluhur kita ini merupakan negara besar pada masa kerajaan Majapahit. Masa pemerintahnya 228 tahun. Sebagai kerajaan besar dengan peradaban yang besar, ini mampu mengakomodir dan memenuhi apapun kebutuhan dan persoalan hidup masyarakatnya. Mocopat mamanya temanya tentang tanaman, ada. Mocopat temanya tentang bagaimana mendidik putri, ada ulang putri. Temanya tentang bekerja, ada ulang reh. Temanya ilmu pengetahuan tentang alam semesta, ada mocopat sastro cetha. Mocopat terkait dengan hukum alam tentang gempa bumi. Ada Serat Aji Pamasa. Leluhur kita dulu meninggalkan banyak hal. Tentang spiritual banyak. Termasuk tembang ilir-ilir yang tadi sudah dikorkan bersama. Sehingga nanti ke depannya setelah Sanggar Paseban Porojati gabung di Rakat Prasojo, yang kita harapkan ditata. Mau copatnya tiap hari apa? Temanya dibatasi. Supaya apa? Nun sewu mboten nggih, istilahnya niku mboten campur aduk sing sekiranya mboten pas.
yang kita bahas kita batasi, lebih spesifik, lebih tertata, lebih berbobot. Soalnya kalau campur aduk sing boten pas, mangke nun sewu. Ki Darto nek tongseng enak. Campur aduk ning enak tongseng niku. Tapi nek mangke campur aduk niku maneh ngapunten soto enak to niku. Campur soto rasane malah ora karuan. Wong soto kok dicampur soto ngoten iki. Nah, ini yang harus kita kedepannya harus kita lebih berbobot Pak Purwadi ini ya. Nah ini kita bahas khusus saat ini ilir-ilir. Nah, barangkali ada yang mau memberi masukan ini dari Nun Sewu. Masukan boleh, bertanya boleh. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Oh, ngeten. Mas Haryono. Nggih. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Wilujeng dalu. Waduh. Remen sanget dalu menika kok nggih kepanggih sederek jaler pun bahasa Indonesia. Sudah hampir 6 tahun lah saya ndak sowan ke beliau, dan hari ini di Paseban Purwojati saya bertemu dengan beliau lagi. Kebetulan saya juga kegiatan banyak di Jawa Tengah, jadi jarang ada di rumah. Ya kadang-kadang saja kalau ada kegiatan di Paseban ini pulang kampung Mas ke Jawa Tengah. Istrinya kan Kebumen. Kebumen. Jadi satu kehormatan ketika Paseban Purwojati sudah bergabung dengan Rakat Prasaja yang merupakan satu lembaga yang sudah cukup punya bobot di Malang ini, bahkan di Nusantara sudah cukup lama menggeluti tentang penelitian, pengkajian dan pelestarian pengembangan budaya Jawa. Ngapunten Romo. Jadi tadi saya tertarik sekali ketika disebutkan bahwasanya lir-ilir ini bukan ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga seperti yang sekarang ini kita pahami, masyarakat umum pahami bahwa tembang lir-ilir ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, tentunya ketika itu memang betul, pastinya ada tembang aslinya dengan bahasa aslinya. Karena ini kan bahasa yang sudah kekinian ya. Sudah bahasa kekinian. Nah, ini saya menjadi sangat tertarik ketika dikatakan ini sejak zaman Majapahit sudah ada. Berarti kan bahasanya setidaknya kalau tidak bahasa Sanskerta ya Jawi kuno ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah model Jawa. Nah, ini yang saya menjadi sangat tertarik karena kalau memang ini bukan ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga, memang saya pahami juga wayang itu bukan ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena sebelum era Demak ada, zaman kewalian, wayang sudah ada. Nah, cuman ketika di tangan Kanjeng Sunan Kalijaga ada nafas yang berubah di dalamnya. Ada hal-hal yang sangat berubah signifikan di dalam lakon wayang. Nah, demikian juga dengan tembang ini. Pastinya ketika ini bukan ciptaan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, berarti ada syair dengan bahasa aslinya. Makaten, matur nuwun. Nggih, terima kasih Mas Haryono. Nah, yang sebelah kanan, silakan. Monggo. Siapa dulu ya, mau nambahi boleh, tanya boleh. Karena ini kan kita kajian, jadi tidak harus saya yang menjawab. Matur nuwun, Rahayu. Rahayu. Sejawabipun saya ingin tahu, kan selama ini memang betul bahwa lir-ilir itu sudah diklaim oleh agama-agama tertentu. Yang klaim manusianya, agama nggak bisa ngeklaim. Agama itu bukan material kok. Bukan maka orang. Dari itu kalau saya dengar rasanya nggak pas di hati. Rasanya saya tuh ingin tahu siapakah sebenarnya yang menciptakan lagu ilir-ilir itu. Tentu saja dari leluhur kita. Nuwun. Terima kasih Pak Muji Suko. Silakan yang lainnya. Pak Toto silakan. Terima kasih. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mulyaning Jagat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Berkenan saya bukan bertanya, cuma menggali hal-hal yang saya belum tahu. Tadi dari Para Sepuh mengatakan bahwa sekar ilir-ilir
termasuk dari Sekar Mocopat. Sepengetahuan saya bahwa Sekar Mocopat, saya garis bawahi lagi, sepengetahuan saya bahwa Sekar Mocopat itu saya identikan dengan Sankan Paraning Dumadi. Artinya sekar yang pertama yang saya tahu itu adalah Sekar Mas Kumambang, yang mana digambarkan bahwa mengapa Mas Kumambang, satu calon bayi yang ada di kandutan ibu atau di kandungan ibu, itu diibaratkan seperti emas yang kumambang. Baru di situ juga ada tadi Poro Sepuh mengatakan yang namanya Sekar Mocopat ada guru lagu dan guru wilangan. Saya tambah sedikit, mungkin ada guru gotronya juga kalau tidak salah. Guru wilangan itu guru gotro. Guru lagu, guru wilangan, guru gotro. Guru gotro. Oh gitu. Saya yang keliru kalau gitu. Terima kasih, ilmunya tertambah saya gitu. Setelah hasil dari Sekar Mas Kumambang itu sudah pada titi wancinya atau pada saatnya secara kedokteran 9 bulan 10 hari, yang mana di situ kita kalau dapat saya katakan kita bertapa di gua garbanya ibu. Baru lahirlah yang dinamakan Sekar Mijil. Oh, anak saya laki-laki, oh anak saya perempuan. Karena dulu tidak ada yang namanya USG, kita mengetahui calon ya, calon jabang bayi yang akan keluar dari gua garba ibu. Bahkan nanti dipungkasi atau diakhiri dengan salah satu sekar yang namanya Sekar Pucung. Ya itu di mana sebelum Sekar Pucung ada yang dinamakan Sekar Megatruh, baru Sekar Pucung. Setelah itu dunia sandiwara yang ada untuk pelaku adalah sudah selesai. Tinggal kembalinya tadi Romo Trimo mengatakan ngunduh wong pakarti. Sehingga kembali ke Sekar ilir-ilir, saya masih rancu apakah itu Sekar Mocopat atau sebatas tembang untuk menggugah atau menjalin hubungan hati antara pendengar dan juga yang menyanyikan sehingga menyatu dengan alam. Yang saya tahu sekar-sekar Jawa itu menghormati alam. Artinya bahwa kita nyekar, nembang tidak hanya didengarkan oleh yang kelihatan. Kita nyekar juga didengarkan oleh para sepuh. Kita nyekar juga didengarkan oleh semua ciptaan Tuhan. Yaitu mungkin bisa didengarkan oleh pohon dan sebagainya. Sehingga kami mohon ilmu atau bagi para sepuh ya, para sepuh menika, apakah ilir-ilir yang di sini judulnya ilir-ilir, tapi kita menyanyikannya kan kebanyakan lir-ilir, bukan ilir-ilir, kan bukan demikian. Sehingga supaya sekar ilir-ilir ini saya katakan asal usul yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan leluhur kita. Pertanyaan saya ke Romo Trimo, apakah ini termasuk Sekar Mocopat? Saya kira sementara itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Romo Trimo. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mulyaning Jagung. Nah, karena di sini ada yang sepuh, barangkali Ki Darto mau jawab dulu, monggo. Kita harus kasih kehormatan yang sepuh ini. Nah, juga berbagi tugas, kan tidak harus saya yang jawab. Rahayu Lijeng Dalu. Sebelumnya saya mohon maaf, yang memang mengartikan itu kadang-kadang ya istilahnya tidak sama gitu ya. Tapi dengan adanya ini tadi, Romo siapa? Totok. Romo Totok mengatakan bahwa ini adalah termasuk tembang mocopat atau bukan gitu ya. Yang jelas di sini adalah tetembangan ini adalah membimbing ataupun istilahnya itu menggugah rasa kita karena dilihat dari lirik kata, kan seperti itu. Umpama di sini lir-ilir itu memang benar, bukan ilir-ilir gitu ya. Lir itu adalah umpama, diumpamakan. Ilir itu ini loh, apa sih namanya ya? Tipas, utawa kipas, tepas. Yang dimaksud di sini lir itu umpama, tipas ini tipas. Istilahnya ibaratnya kita hidup di alam dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dititipi napas.
Lah ternyata memang kebetulannya seperti itu. Kenapa kok dikatakan demikian? Lek napas itu dijaluk karo sing TV, mungkin kabeh menungso maupun apa yang sifatnya itu hidup bernyawa tidak bernapas itu nggeletak kan seperti itu. Ini artinya kalau saya mengatakan lir umpama, ilir itu tipas diumpamakan menungso urip karo Gusti ini dititipi napas seperti ini. Lah kemudian tandure wis sumilir. Tandur ini adalah perbuatan-perbuatan kita, baik yang istilahnya itu dikatakan itu baik, itu yang utama, itu tidak utama dan tidak sangat baik dan sebagainya seperti itu. Mungkin ini adalah sebuah tanduran ataupun perbuatan kita di sini digambarkan tandure. Wis sumilir. Apapun perbuatan kita itu akan tumbuh kembang. Tak ijo royo-royo, diumpamakan hijau yang segar kan gitu ya. Semua manusia ini adalah apalagi di sini nyangkut tentang zaman-zaman dulu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara saya tadi Ki Trimo, bahwa ini bukan semata-mata ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo karena sudah menemui klaim. Saya setuju dengan adanya itu. Nah, kemudian di sini yang diceritakan ini bumi Indonesia, bumi Nusantara di saat itu. Tak ijo royo tak sengguh penganten anyar. Jadi saking gembirane nemu wilayah daerah sing jenenge hamparan bumi Jawa Dwipa mungkin ngono. Nah, kemudian di sana ini saking gembiranya seperti orang bertemu calon jodoh ataupun jodoh yang telah ditentukan. Istilahnya ibaratnya penganten anyar seperti itu. Kemudian di sini ada cah angon. Cah itu bocah, orang-orang kecil yang bukan orang pinter, bukan kalangan pejabat dan bukan kalangan konglomerat, tapi hanya istilahnya orang-orang biasa, orang-orang awam. Cah angon. Angon ini adalah penggembala. Bukan kok menggembalakan kambing atau binatang yang lain, tapi menggembalakan tentang jiwa ataupun raga, pertanggungjawaban kita di saat kita hidup. Istilahnya disebut bocah angon kan gitu ya. Penekno blimbing kuwi selanjutnya kan gitu. Menek ini adalah meraih, memanjat dan meraih sesuatu yang ada di atas. Tidak ada menek ini ke bawah, pasti ke atas kan gitu. Mungkin sementara itu aja dulu, nanti supaya di yang lain juga ada kesempatan, tidak hanya saya. Terima kasih dan mohon maaf matur nuwun. Terima kasih Ki Sudarto. Para pemirsa yang kehormati, kita tadi berawal dari Mas Haryono tanya, ini memang benar bukan karya dari Sunan Kalijogo karena pada masa Majapahit sudah ada. Nah, kalau di kalangan ilmuwan terutama yang belajar tentang sastra Jawa sudah bukan bukan hal baru karena memang ini bukan karya Sunan Kalijogo dan ada bahasa aslinya. Tadi saya katakan bahasa aslinya itu Jawa Tengahan. Yang dimaksud Jawa Tengahan ini bukan provinsi Jawa Tengah, karena di dalam sastra Jawa itu bahasa Jawa dipilah menjadi 3, bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa Tengahan, bahasa Jawa Anyar. Bahkan sekarang kita memasuki istilah bahasa Jawa modern. Kalau pembahasan ilir-ilir itu malah sudah lama itu dibahas dan sudah selesai karena memang bukan karya Sunan Kalijogo. Ini dibahas ketika Kongres Bahasa Jawa. Kalau nggak salah ini pernah dibahas Kongres Bahasa Jawa yang kedua kalau nggak ketiga. Nah, padahal Kongres Bahasa Jawa itu setiap 5 tahun sekali. Ini udah bahasan lama gitu loh. Tapi kalau untuk orang awam memang yaitu tadi orang awam yang nun sewu lungone kurang adoh, kopine kurang kental, meleke kurang bengi, kuotane kurang akeh. Ya biasanya tidak mau belajar kan, akhirnya kan yang dipahami apa yang apa ya istilahnya yang didengar dari orang yang belum tentu benar gitu. Nah, kalau para pemirsa ingin melihat bahasa aslinya ada, bukunya ada. Ini kebetulan tidak saya bawa karena mulai kemarin Pak Purwadi saya tanya temanya apa, Pak Purwadi masih bingung. Kalau seandainya memang kita mau bedah ilir-ilir ya saya bawakan bukunya. Jadi ilir-ilir ini memang yang saya ingat salah satu ilir-ilir ini pernah ditembangkan oleh waktu itu dalam cerita Perang Paregreg ketika Sang Damarwulan itu Kantoko
karena setelah dipukul besi kuning oleh Wurubesmo, ini sang Dewi Uyengan dan Waito yang sudah jatuh hati ke Damarwulan ini menggugah sang Damarwulan yang Kantoko tadi dengan tembang ilir-ilir. Sampai akhirnya sang Damarwulan itu kembali siuman. Jadi bahasa aslinya memang bahasa Jawa Tengah, Mas Haryono. Nanti kalau Mas Haryono ke rumah nanti bisa dilihat, ada bukunya. Ini kalau nggak salah karyanya Profesor Salianti Soleman, Mas, yang melakukan kajian keilmuan ini. Terus yang disampaikan oleh Pak Toto, ini yang disampaikan kalau tembang mocopat. Tembang ini basa ngoko, basa kromoni pun sekar. Nah, ketika kita bicara tentang tembang atau sekar, ya kita cukup bersedih ya. Kita atas nama organisasi Yayasan Rakat Prasojo turut mengaturkan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu sesepuh kita, yaitu Ki Sanggem Suroso. Mudah-mudahan anugerah semesta selalu tercurah untuk yang meninggal dan yang ditinggalkan. Ya, Ki Sanggem Suroso ini adalah seniman yang cukup disegani. Lulusan STKW angkatan pertama. Beliau betul-betul pakar di bidang mocopat. Kalau saya malah sebenarnya tidak begitu paham tembang mocopat, bahkan saya itu nembang tidak bisa. Sehingga ketika saya keliling Nusantara, saya selalu didampingi oleh Suwargi Ki Sanggem Suroso. Beliaunya yang nembang, yang nyekar, saya yang membuka energi alam. Supaya energi alam yang kita buka tadi akan ada vibrasi energi mempengaruhi mindset generasi atau masyarakat sekitarnya. Kita waktu itu timur sampai ke Sumbawa, Sumba, termasuk yang Mas Anton pernah ke sana, ke Flores, terus ke Sumatera, Kalimantan, Malaysia. Karena memang Nusantara itu nggak cuma Indonesia, Kamboja, Thailand juga Nusantara. Nah, sepeninggal Ki Sanggem Suroso, kita belum menemukan lagi orang yang betul-betul pakar di bidang mocopat. Nah, ketika kita bicara tentang sekar atau tembang di dalam budaya Jawa, sekar mocopat itu yang pertama, ya, yang mulai ada guru lagu dan guru wilangan. Kalau sekar dolanan atau tembang dolanan itu lebih cenderung tembungnya pendek-pendek. Setiap podo itu nggak terlalu banyak karena memang untuk anak-anak. Kadang-kadang cuman satu podo itu cuman beberapa tembung, beberapa kalimat karena memang untuk anak-anak. Contoh umpamanya yang sudah kita bahas di channel kita itu adalah mentok-mentok. Ukorone kalimatnya kan sederhana. Terus mana lagi tembang dolanan tikus, piti. Atau nah ini tembang dolanan. Setelah itu ada tembang mocopat. Ini termasuk tembang dasar sebenarnya. Karena dikatakan mocopat, mocone papat-papat. Tetapi juga bisa dilagok nih, karena antara cengkok, pupuh pocong, pupuh dandang gulo, kinanti, mas kumambang, ini cengkoknya berbeda-beda. Ada yang babok atau yang dasar, tapi ada juga cengkok mocopat malangan.
cengkok mocopat Malangan ini berbeda dengan cengkok mocopat Mataraman. Sehingga di channel kita kalau kemarin kita tampilkan yang cengkok mocopat Malangan itu Ki Soleh Adi Pramono, terus yang mocopat Mataraman kita tampilkan adalah Pak Suwito dan Pak Panaji. Terus ada lagi cengkok Gresik itu berbeda. Itulah indahnya, ragamnya budaya kita. Setiap daerah punya cengkok masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Karena memang sesuatu yang warna-warni itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau ada orang yang menolak keberagaman alam, berarti dia melawan alam. Semua harus pakai baju putih. Kalau menyebut Tuhan harus ini. Nah, ini penyeragaman alam. Padahal keberagaman itu sesuatu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Dan leluhur kita mengerti akan hal itu. Tidak boleh ada keberagaman, tidak boleh ada keseragaman. Siapapun yang menyeragamkan alam itu berarti melawan hukum alam. Setelah tembang mocopat, itu ada tembang tengahan. Setelah tembang tengahan ada tembang gede. Nah ini sekali waktu bagi yang pecinta mocopat, sekali waktu ya belajar tentang tembang mocopat, terus itu tembang tengahan, tembang gede. Kalau nggak bisa ya mendatangkan guru. Nah, ketika bicara tembang mocopat, ya, tadi oleh Pak Toto digambarkan filosofi tentang sangkan paraning dumadi. Kalau versinya Pak Toto tadi sudah versi Sunan Kalijogo, sehingga pucung ditaruh di belakang. Kenapa? Karena sebelum Islam masuk, orang Jawa tidak mengenal pocong. Jadi orang dulu tuh orang mati nggak dipocong, Pak Toto. Itu bukan pocong, tapi pucung. Pocong dan pucung itu berbeda. Apakah yang disampaikan Pak Toto salah? Enggak. Karena di dalam ajaran Jawa, kasana Jawa itu tidak mengenal salah dan benar. Di dalam budaya Jawa itu adalah pantes lan ora pantes, elok utawa ora elok. Ini salah satu keunggulan ajaran leluhur kita. Kalau kita bicara salah benar, ada ego. Oh, kowe salah, sampean salah, ada ego. Jawa tidak boleh mengedepankan ego. Kita harus melepaskan keakuan untuk memunculkan sang aku. Kita harus melepaskan ego untuk memunculkan super ego. Itulah salah satu perbedaan ilmu psikologi Jawa dengan ilmu psikologi luar. Kalau Eropa mengenalnya antagonis protagonis. Timur Tengah hak dan batil. Ya, Jawa tidak mengenal salah dan benar, tidak mengenal antagonis protagonis. Tapi mengenalnya adalah elok lan ora elok. Pantes lan ora pantes. Jadi saya tidak mengatakan, "Oh, itu salah." Enggak. Yang disampaikan oleh Pak Toto tadi. Tapi itu adalah versi setelah Islam masuk. Dan itu berkembangnya mulai zaman Sultan Agung dengan dimunculkannya sastra gending. Terus dilanjutkan lagi pada masa era Pakubono IV dengan Wulang Reh dan Wulang Putri. Setelah itu dilanjutkan oleh Ronggo Warsito dan dilanjutkan oleh Mangkunegoro IV, Wedotomo. Nah, kalau versi Jawa yang sebelum itu, pocong tidak di belakang. Pocong tidak diartikan pocong. Nah, ketika bicara tentang ilir-ilir, tadi yang disampaikan Ki Sudarto, ya memang lir-ilir ini sebenarnya adalah penggambaran tentang Sang Pencipta. Lir kadyo,
lir itu seperti ilir pembuat udara. Inilah menggambarkan Sang Pencipta. Kenapa? Karena di dalam sastra Jawa, di dalam ajaran Jawa itu tidak berani memberi nama Tuhan. Di dalam ajaran Jawa tidak ada konsep memberi nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan anak kita. Tetapi orang Jawa ini untuk menyampaikan pada sesuatu Sang Maha Pencipta itu memakai sebutan. Lir itu kadio, seperti ilir. Ilir itu pembuat udara. Siapa sih pembuat udara? Sing ngecat Lombok tadi sudah. Ini kan bukan nama. Di aran, sebutan, penggambaran. Di ajaran Jawa tidak mengenal nama Tuhan. Sehingga di video kita yang lain, Gusti iku tanpa aran, orang jaluk disembah. Sebenarnya yang benar itu Tuhan itu tanpa nama gitu loh. Tapi untuk membuat judul yang pas, akhirnya judulnya Gusti tanpa aran. Sebenarnya yang dimaksud ketika di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan itu tidak bernama. Tuhan itu tidak punya nama. Sehingga orang Jawa lebih mengedepankan tentang penyebutan. Tidak berani memberi nama. Karena yang berhak memberi nama itu adalah orang tua. Nama Ki Sudarto, nama. Nami. Yang memberi nama siapa? Orang tuanya. Lah, pertanyaannya apakah Tuhan itu anak kita? Kok kita berani memberi nama? Sehingga di dalam ajaran Jawa diibaratkan lir-ilir seperti si pembuat udara, si pembuat howo, si ngecat Lombok, ini kan juga aran. Dan ternyata berkali-kali saya sampaikan, ajaran Jawa itu haik logis dan realita. Tinimunala lan kasunyatan. Dan sebutan sing gawe howo, sing gawe ambekan itu luar biasa. Karena coba kita nalar, kita bangun tidur, apakah kita perlu pencet tombol? Hei ambekan. Ketika orang Jawa mengatakan Sang Maha Pencipta itu dengan sebutan sing ngecat Lombok, ini ternyata ilmiah, haik logis. Karena cabai, nah, Lombok itu cabai. Sehingga kalau memakai ajaran Jawa bagi orang Inggris, ya dia bisa mengatakan sing ngecat Lombok yang mengecat cabai dengan bahasa Inggris. Lebih universal. Karena ternyata cabai adalah buah yang tidak berpori, yang tidak bisa dicat. Nah ini yang pernah sekolah ini, saya yakin semua pernah sekolah ini. Pernahkah kita memikirkan, pernahkah kita mencoba meneliti cabai itu dicat bisa enggak? Nah, yang Pak Toto yang guru SMK, pernahkah mencoba? Lombok itu dicat iso enggak?